Pembahasan hari ini yaitu validasi pemodelan data dengan normalisasi, ya. Di sini kita akan membahas entity relationship diagram atau pengertian ERD, elemen-elemen apa saja yang membentuk ERD, entity relationship diagram, membangun sebuah entity relationship diagram, dan tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi itu ada pada bentuk tidak normal, bentuk normal, normal 1, normal 2, dan normal 3. Entity relationship diagram itu beberapa pengertiannya. Suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 2. Model entity relationship yang berisi komponen-komponen himpunan entitas, himpunan yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dunia nyata yang ditinjau. Pengertian berikutnya, diagram ERD itu adalah bentuk paling awal dalam melakukan perancangan basis data relasional. Jika menggunakan OODBMS, maka perancangan ERD tidak diperlukan. Nah, jadi beberapa yang perancangan yang memerlukan ERD itu adalah data apa saja yang dibutuhkan, bagaimana data tersebut berelasi, siapa saja yang ditekankan. Jadi siapa ERD itu membicarakan atau membahas atau membuat hubungan antara stakeholder dan hubungannya seperti apa. Ini ada beberapa simbol untuk membuatkan ERD, ya. Notasinya atau simbolnya. Entity, wake entity berbentuk bujur sangkar ini ketupat, relationship, identity yang relationship, atribut derivatif. Ini berbentuk lingkaran atribut, ada garisnya, atribut primary key apabila seperti ini, atribut multi value. Ini adalah atribut komposit, ini disebut dengan komponen ERD. Entitas itu adalah suatu kumpulan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan atau dapat didefinisikan. Yaitu strong entity set, ada weak entity set. Strong itu entity yang kuat dan weak itu entity yang lemah, yang bergantung kepada strong entity set yang digambarkan 4 persegi panjang bertumpuk. Nah, ini contohnya, ya, entity yang weak, ya, lemah, ya, ini yang ini nih hubungannya, contoh strong entity. Yang kedua, komponen berikutnya itu adalah atribut. Atribut adalah kumpulan elemen data membentuk suatu entitas. Entitas itu tadi sebelumnya udah, ini atribut. Atribut itu ada jenisnya, atribut kunci merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entitas secara unik, ya. Atribut kunci. Kemudian entity, atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Nah, ini atribut multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Simple dan multilatif, ini contoh gambar dari atribut yang menggunakan multi value. Berikutnya atribut komposit, suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil. Contoh, si pegawai, ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Nah, ini semua masuk dalam sebuah file si pegawai, ya, file. Kemudian ini kalau di bentuk kolomnya ada nama depan, nama tengah, nama belakang. Nama itu semua satu komponen dalam bentuk nama, yaitu dalam identitas si pegawai. Atribut derivatif, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain sehingga umur merupakan hasil kalkulasi antara tanggal lahir dan tanggal tahun, ya. Perhatikan atribut komposit, atribut derivatif. Nah, contoh di sini si pegawai. Si pegawai punya umur. Dari mana diketahui umurnya? Berdasarkan tanggal lahir. Ini disebut dengan atribut derivatif.
Komponen berikutnya relationship merupakan hubungan yang terjadi antara satu entitas atau lebih. Partisipan kontre menjelaskan keberadaan suatu entiti tergantung pada hubungan dengan entiti lain. Relationship-nya ya, hubungannya. Jadi hubungan antara yang satu, the entity dengan entity yang lain, atau stakeholder satu dengan stakeholder yang lain. Contoh di sini total participant, hubungan antara si pegawai dengan bagiannya, participation, ada si pegawai bekerja pada sebuah proyek. Ini contoh yang constraint. Indikator tipe, indikator associative object. Di sini digambarkan. Nah, ini contoh indikator supertipe, ya. Komponen berikutnya merupakan koordinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Contoh di sini hubungannya one to one, yaitu ini contoh yang setiap entitas himpunan A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Jadi hubungannya hanya satu kali atau sekali saja. Sebaliknya, setiap entitas pada himpunan entitas B berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas A. Jadi hubungannya hanya satu relasi ya. One to many, ini ada satu entity dengan ini yang banyak atributnya, hubungannya banyak ya. One to many atau satu ke M, atau sebaliknya many to one, ya. Kita perhatikan di sini, one to many, setiap entitas pada himpunan entitas A berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Sebaliknya, setiap entitas pada himpunan B berhubungan paling banyak dengan satu entitas di himpunan A. Many to one, berarti ini kebalikannya. Himpunan entitas A berhubungan dengan paling banyak dengan satu entitas pada himpunan B. Many to many, jadi himpunan yang A yang memiliki banyak entity berhubungan dengan himpunan B yang merupakan banyak entitas. Jadi hubungannya lebih dari satu, disebut dengan many to many. Ya, kita lihat berikutnya. Ini contoh many to many, ada sebuah atribut dengan beberapa entitas dengan beberapa atributnya dihubungkan dengan ini sebuah debug. Ini adalah hubungannya. Pada relasi ini pemesanan bisa berisi banyak barang dan setiap barang mengisi banyak pemesanan. Ini hubungan yang many to many ya. Contoh yang beberapa entity memiliki banyak relasi, banyak hubungan ya antara beberapa entity. Tahapan pembuatan ERD. Jadi hari ini kita membahas tentang ERD karena ini sangat bagian penting apabila membuat sebuah perancangan sistem informasi. Pada bagian awal itu adalah setelah perancangan input, output, bagaimana prosesnya, maka selanjutnya dibuatkan tahapan ke ERD-nya. Ini harus dipahami ya, karena itu harus ada hubungan atau ada yang dari perancangan itu diterjemahkan ke bagian ERD-nya. Itu berkesinambungan sampai nanti ke tahap-tahap perancangan lainnya, apakah menggunakan US case, namun semuanya itu harus menunjukkan hubungan atau ketergantungan atau ada suatu garis yang memang ini ERD berhubungan dengan perancangan berhubungan dengan ERD nanti dengan beberapa penggambaran lainnya yang menggunakan use case, tahapan-tahapan perancangan. Tahapan pembuatan ERD menurut Hidayatullah Karwistraidi adalah pertama mengidentifikasi dan tetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Jadi tentukan dulu siapa saja yang identifikasi ditetapkan. Itu tadi ya, siapa para pelaku, siapa yang terlibat, nah itu ditetapkan ya. Kemudian tentukan atribut K dari masing-masing. K
K ya, ada entitas contoh absensi mahasiswa. Siapa saja yang terlibat di entitas? Kalau satu kelas misalnya ada 25 mahasiswa, itu merupakan 25 entitas ya. Entitasnya 25, kemudian apa atribut K-nya? Contoh, atribut K-nya misalnya NIM, ya itu ya, kalau primary K-nya yang bisa mengidentifikasi setiap personal atau setiap objek yang tidak bisa ganda ataupun duplikat ya. Itu namanya atribut K. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas yang ada beserta K-nya. Setelah itu diidentifikasi setiap apa saja yang ada di himpunan itu. Contoh, di dalam suatu ruangan atau kelas mahasiswa siapa aja yang terlibat? Ada dosennya, ada beberapa peserta mahasiswanya, kemudian mungkin ada ketua kelasnya, siapa aja yang memang terlibat. Nah, itu semua diidentifikasi dan ditentukan apa hubungan-hubungan dari setiap relasi yang ada di satu himpunan atau komunitas itu. Berikutnya menentukan derajat kardinalisasi relasi untuk setiap himpunan relasi. Itu tadi derajatnya apakah one to many to many, atau dan sebaliknya. Kelima, lengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut bukan kunci. Ya, contohnya di sini ya. Ini contoh sudah ada tadi logika record struktur LRS, tapi kita lebih membahas fokus ke pembuatan ERD-nya secara dasarnya ya. Di sini contoh sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pengawas dan setidaknya satu pegawai. Ada sebuah proyek dan di sana ada pengawas, kemudian ada beberapa pegawai. Pegawai harus ditugaskan pada paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula beberapa bagian. Jadi setiap bagian itu ada pegawainya, namun ada juga yang tidak ada di satu bagiannya. Nah, dari kasus ini dideskripsikan, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Masing-masing pegawai bekerja paling tidak pada satu bagian. Masing-masing proyek dikerjakan oleh paling tidak satu pegawai. Seorang pegawai bisa mendapat tugas atau beberapa proyek. Jadi ini akan diterjemahkan, dibuatkan dalam bentuk ERD-nya. Nah, di sini sudah digambarkan bagaimana langkah-langkah pembuatannya. Pertama, menentukan entitas. Entitas adalah bagian, siapa saja yang stakeholder atau pelaku di dalam permasalahan atau proyek itu. Untuk permasalahan yang ada di sini ada bagian, ada si pegawai, ada pengawas dan proyek. Langkah kedua, bila kalau diperhatikan ini dibuatkan tabelnya atau dalam bahasa ininya dibuat metriknya. Jadi digambarkan ini metriknya atau tabelnya, hubungan dari antara si pelaku dalam proyek tersebut atau dalam kasus tersebut. Ada berapa entitasnya? 1, 2, 3, 4. Nah, ini perhatikan kolomnya ada, ini adalah kolomnya 1, 2, 3, 4. Si bagian pegawai pengawas proyek. Ini merupakan row-nya ataupun barisnya. Barisnya ada berapa? Bagian, nah ini dia. Kemudian dibuatkan hubungan. Ini berbentuk matrik jadinya. Bagian dengan bagian, apa hubungannya? Tidak ada. Bagian dengan pengawas, pegawai, apa hubungannya? Bagian dengan pengawas, apa hubungannya? Ah, ini dia. Ini langkah kedua. Langkah ketiga, hubungan di dalam metrik digambarkan dalam bentuk ini, ERD. Ini masih sementara. Dengan menggunakan simbol-simbol dari komponen ERD. Bagian, nah ini dia bentuk belah ketupat. Ya, ini. Langkah keempat, mengisi kardinalitas. Ini langkah keempatnya kan yang tadi belum lengkap, digambarkan lagi. Sesuai dengan pembagian tugas, sesuai dengan kasusnya. Sampai ini dia. Jadi ini yang menjadi tugas hari ini, yaitu slide yang tadi ya,
buatkan ERD kasus slide 15 menggunakan Visio, tambahkan capture ini. Untuk hari ini, oke. Emi mana? Kalau bisa videonya dilihatkan sebentar. Emi ada? Emi bersuara dan video ininya diperlihatkan. Bagas ada? Emi ada, Bagas Bu. ada. Oke, Desi? Udah, Bu. Oke, sekalian kamu capture ya. Emma, mana Emma? Kamu capture karena nanti Emma mana? Iya, Bu. Ya, kamu capture. Ya, Bu, saya. Ada mana? Oke, Bagas. Ada, Bu. Ya, adanya mana? Putri? Ada Putri? Bu, boleh nanya, Bu? Silakan. Ini IRD ini sama kayak DVD kemarin, Bu. Iya, Artinya dia ada. Iya, jadi kalau misalnya nanti kalian sudah bisa bikin apa kalau menggunakan PHP MyAdmin? Bisa bikin apa perancangannya? Jadi nanti ini dari ERD, DFD, nanti masuk ke use case itu harus, kalau misalnya nanti kamu skripsi itu harus sejalan ya. Jadi apa yang digambarkan di ERD, DFD itu juga yang harus ada di ERD-nya gitu dia sampai selanjutnya. Misalnya bikin kelas diagram nanti, nah itu dia. Kalau misalnya kita bikin project kecil, kalian bisanya bikin apa? Sistem apa ya? Sistem ya, yang sampai nanti lengkap ada ERD-nya. Apa? Belum, Bu. Kami masih dasar. Oh, masih dasar ya, belum bisa ya mau bentuk apa-apa belum ya? Belum. Kalau iyalah masih dasar, sama kami buat database sama Pak Rozali. Itu pun jarang, maksudnya seminggu sekali pertemuan, kayak waktunya lama gitu untuk buat project yang kecil. Oh, belum ya, belum bisa. Misalnya sistem informasi apa belum bisa ya? Belum, Bu. Ini harusnya ke situ. Jadi nanti sampai tahap akhirnya bikin project kecilnya adalah ke perancangan. Tapi itu tadi DFD yang kemarin itu yang diterjemahkan ke ERD. Nanti kalau saja ini sampai ke use case, itu juga yang harus siapa saja yang terlibat itu juga yang digambarkan gitu, ada kehubungannya ya. Oke, kalau belum masih belajar. Database-nya pakai apa kemarin? Kami pakai MySQL. Oh, MySQL. Oke lah. Itu udah lumayan. Cuman karena kurang materinya tidak terlalu sering ya, jadi belum mencapai ya. Karena pertemuannya pun seminggu sekali, jadi kami dipaksa ngikuti. Buat project kayaknya susah, tapi kalau secara bertahap pasti bisa, Bu. Ya makanya kalau misalnya kalian mau itu contohnya misalnya hanya membuatkan misalnya membuatkan database kehadiran di kelas bisa. Database kehadiran di kelas. Kan situ. Tapi sampai ke perancangannya loh, ada ketampilannya. Belum ya, misalnya menambahkan, misalnya nanti menambahkan mahasiswanya kalau bertambah gitu, belum sampai situ ya? Iya betul. Kalau pakai materi itu kami praktekin, Bu. Cuma belum sampai ke cara-cara yang paling umumnya, masih dasarnya saja gitu. Masih buat tabel, menambahkan, menghapus, itu udah. Sebenarnya itu udah bisa juga dibuatkan kita di sini kan ke perancangannya. Karena kebanyakan itu programmer itu kan mereka mengerjakan proyek, kalau di perancangan mereka kurang, tapi sebaiknya kan langkah-langkahnya dari perancangan dulu baru ke itu tadi membuatkan programnya, harusnya kan begitu kan, karena kebanyakan memang langsung ke program, tidak ada seperti step-step seperti ini. Karena terkadang juga setelah kita di programnya kita mengerjakan yang kita rancang tadi kadang tidak sesuai. Nah, kalau bisa memang itu harus
yang dirancang itulah yang diimplementasikan pada pemrograman. Tapi memang sebenarnya kebanyakan setelah kita diprogram, yang dirancang kadang menjadi diulang lagi gitu supaya menyesuaikan dengan programnya. Gitu ya. Oke, kalau misalnya itu pun tidak sampai, ya udah paling tidak kalian sudah memahami simbol-simbolnya. Bagaimana dengan visionya? Sudah ketemu? Sudah bisa? Untuk yang lain, karena kalau memang punya laptop Bagas, dia tuh sudah sudah ada di sistem. Untuk yang lain belum ada, Bu, aplikasi visionya itu. Selain daripada visio ada nggak, Bu? Kemarin saya udah nyari Power Designer, cuma belum ketemu softwarenya. Oh, memang kalau kita ini masih terlihat nggak ya?